Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini kita akan membahas mengenai lonjakan kasus COVID di Cina yang belakangan rame dibicarakan. Akankah Indonesia juga akan terjadi ledakan jumlah kasus yang sama? Mari nonton terus untuk membahas bersama bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Walaupun jumlah kasus COVID baru harian di Indonesia sudah menurun, tetapi pada bulan Desember lalu terjadi lonjakan kasus COVID di Cina yang mencapai 59.000 orang yang meninggal. Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan bulan lalu yang hanya mencatatkan sebanyak 13 orang yang meninggal. Bahkan sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Peking menyebutkan bahwa 64% populasi Cina sudah terjangkit virus COVID tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tanggal 15 Januari selama 1 minggu, rata-rata setiap harinya terdapat 350-an kasus COVID baru dengan jumlah kematian yang hanya mencapai rata-rata 6 kasus kematian akibat COVID. Tentu saja berbeda jauh dengan lonjakan kasus COVID yang terjadi di Cina. Bila kita bandingkan pada waktu yang sama, yaitu 15 Januari, Cina memiliki rata-rata 8.500-an kasus baru. Sebuah jumlah yang sangat jauh, bahkan mencapai 25 kali lipat dibandingkan rata-rata kasus harian di Indonesia. Tentu saja kita perlu mengetahui mengapa bisa terjadi ledakan kasus tersebut dan apakah Indonesia akan mengalami nasib yang sama. Nah, bisa kita lihat terjadinya lonjakan kasus tersebut akibat ternyata setelah kita teliti, dapat kita lihat bahwa pemerintah Cina mulai melonggarkan aturan ketat karantina COVID mulai dari bulan Mei, guys. Yang dulunya karantina itu dilakukan pada pusat-pusat yang disiapkan oleh pemerintah menjadi tempat warga di karantina di rumah sendiri. Tentu saja ini dapat menyebabkan meningkatnya kasus COVID karena belum tentu karantina mandiri atau yang biasa kita sebut isoman ini efektif bila dilakukan pada pusat yang diawasi oleh para ahli. Puncaknya pada bulan November, pemerintah Cina mencabut beberapa aturan ketat dalam mencegah COVID, serta pada Januari, para turis dari mancanegara juga sudah tidak memerlukan karantina bila ingin berkunjung ke Cina. Kita juga dapat lihat bahwa yang dulunya setiap orang diwajibkan untuk melampirkan hasil tes antigen negatif untuk menggunakan transportasi umum ataupun masuk ke tempat umum juga sudah tidak diperlukan. Dampaknya adalah banyak pasien dengan gejala ringan maupun OTG atau yang tanpa gejala yang sebenarnya positif COVID dapat berjalan dengan bebas di tengah-tengah kerumunan ramai. Hal ini diperkirakan menjadi penyebab utama meledaknya kasus COVID di Cina. Perbedaan kebebasan yang terjadi sebelum dan setelah pemerintah Cina melepaskan beberapa aturan-aturan ketat mengenai pencegahan COVID ini juga menyebabkan masyarakat Cina menjadi kurang waspada terhadap COVID dan mungkin menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus COVID di Cina. Nah, memang ini agak kontroversial kalau kita singgung, tetapi tingkat capaian vaksinasi di Cina telah mencapai lebih dari 87%, sedangkan di Indonesia sendiri hanya mencapai 74%. Tetapi di Cina hanya menggunakan vaksin Sinovac, yaitu vaksin yang menggunakan virus yang sudah diinaktifkan. Tapi setelah beberapa penelitian, ternyata vaksin ini lebih tidak efektif dalam mencegah COVID dibandingkan dengan vaksin yang menggunakan mRNA seperti Pfizer dan Moderna. Nah, membahas mengenai varian yang menyebabkan terjadinya gelombang COVID ini, ternyata setelah diteliti, varian Omicron merupakan tipe yang terbanyak ditemukan pada gelombang ini. Tetapi terdapat sangat banyak keturunan-keturunan atau varian-varian lain yang juga ditemukan seperti BA52 dan BF7 merupakan salah satu penyebab yang tersering. Kemudian ada juga banyak keturunan lain seperti BQ1, XBB, CH1 juga memiliki potensi ancaman karena tingkat penularan yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan gelombang baru. Nah, apakah Indonesia akan mengalami hal serupa di Cina? Ternyata para ahli juga belum dapat menjawab. Ya, apakah dapat terjadi atau tidak? Sangat banyak faktor yang dapat menentukan apakah Indonesia akan mengalami hal serupa atau tidak. Salah satu hal dasar yang menentukannya adalah kesadaran diri kita sendiri, guys. Contohnya seperti masih menghindari kerumunan ramai bila tidak diperlukan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menggunakan etika batuk yang baik dan benar, kesadaran akan pentingnya vaksin, serta tidak menghiraukan gejala-gejala ringan yang mungkin saja muncul pada keseharian kita.
Jadi sebenarnya akankah terjadi ledakan kasus ini? Balik lagi ditentukan oleh setiap kita guys. Jadi kesadaran diri sendiri merupakan kunci utama pengendalian COVID guys. Dan juga saya menghimbau untuk kita yang mempunyai saudara yang usianya lanjut ya, atau mempunyai banyak komorbid, itu juga harus waspada guys. Bukan tidak ada lagi bahaya COVID terhadap mereka, tapi masih ada. Untuk itu kita harus waspada. Dan apabila Anda mengalami gejala-gejala COVID atau curiga COVID, sebaiknya Anda mengisolasikan diri atau menghindari bergaul dengan orang-orang di sekitar sampai Anda yakin bahwa itu bukan COVID. Itu salah satunya guys. Tapi jangan takut guys, tetap waspada. Salam sehat dari Dr. Royman.